warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Ferry Hasan dan ujung NIM 7092. Saya Dea Ayu Juniarti dengan ujung NIM 7088. Saya Aulia Umi dengan ujung NIM 7002. Saya Sergi Andalas dengan ujung NIM 7078. Saya Muhammad Andri Al-Zikri dengan ujung NIM 7048. Baiklah, kelompok kami akan presentasikan materi yang berjudul Urgensi dan Tantangan Ketahanan Nasional dan Bela Negara bagi Indonesia dalam Membangun Komitmen Kolektif Kebangsaan. Untuk materi pertama yaitu pengertian ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara etimologis, ketahanan nasional terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan yang mengandung arti tetap keadaannya ataupun kedudukannya meskipun mengalami berbagai hal, tidak lekas, rusak, berubah, kalah ataupun luntur. Kuat, tabah, sanggup ataupun tahan menderita dan dapat menguasai diri. Sedangkan kata nasional berasal dari kata Latin natio, serumpun dengan kata natus yang berarti kelahiran dan dalam konteks ini berarti bangsa. Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap-tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Merupakan kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Ayu Junior. Untuk Dea Ayu Junior, saya persilakan. Terima kasih kepada Ferry Hasan atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah atau latar belakang adanya ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional pertama kali dilontarkan pada tahun 1960-an di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD yang sekarang bernama Seskot atau Sekolah Komando Angkatan Darat. Awal kajiannya berfokus pada perkembangan lingkungan strategis di kawasan Indochina yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis di sana. Satu persatu negara di kawasan Indochina jatuh ke tangan partai komunis setempat secara berurutan seakan-akan sebagai efek domino tanpa ada kesan perlawanan yang gigih dan ulet. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks, maka pemerintah membentuk Lembaga Pertahanan Nasional pada tanggal 20 Mei 1965. Meskipun dalam perkembangan konsep ketahanan nasional mempunyai beberapa macam definisi, namun pada dasarnya dalam setiap definisi tersebut selalu terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu keuletan dan daya tahan, kemampuan untuk mengembang kekuatan nasional, serta adanya AGHT yang dapat dari luar maupun dari dalam negeri yang langsung maupun tidak membahayakan integrasi identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara. Terima kasih Dea Ayu Junior untuk pembacaan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Umi. Untuk Aulia Umi, saya persilakan. Terima kasih kepada Ferry Hasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur ketahanan nasional yaitu Astragatra. Di sini unsur ketahanan Astragatra itu ada 8. Saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama, Gatra geografi, pemanfaatan fenomena alam yang ada di bumi negara Kesatuan Republik Indonesia seperti hujan, sinar matahari, lapisan udara, serta lapisan permukaan bumi lainnya dapat dimanfaatkan untuk ketahanan nasional. Selanjutnya ada Gatra demografi, antara lain yaitu struktur atau jumlah dan pertumbuhan penduduk, kepadatan dan persebaran penduduk. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang Gatra ideologi. Unsur dominan aspek ideologi dalam ketahanan nasional mencakup antara lain itu ada pemanfaatan dan pengalaman ideologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Gatra ideologi. Unsur dominan aspek ideologi dalam ketahanan nasional mencakup antara lain pemanfaatan dan pengamalan ideologi Pancasila serta aksi yang bertujuan menurunkan pengaruh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mungkin hanya 3 itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke Ferry. Terima kasih Aulia Umi atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sergi Andalas. Untuk Sergi, Baiklah, terima kasih kepada Ferry Hasan atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan konsep ketahanan nasional dan dimensinya. Di sini terdapat 2 hal. Yang pertama konsep ketahanan nasional dan yang kedua adalah dimensi ketahanan nasional. Untuk yang pertama, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus,
pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan negara atau nasional. Bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Yang kedua itu adalah ketahanan nasional. Indonesia dengan konsep ketahanan nasionalnya menggunakan soft power dengan mengedepankan kerjasama, saling menghargai dan menjunjung kedaulatan negara lain saat berhubungan dengan negara internasional. Artinya bangsa Indonesia lebih memilih jalan damai daripada kekerasan seperti konflik ataupun perang bersenjata. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan tentang hubungan internasional atau hubungan antarbangsanya. Baiklah, dimensi profil ketahanan nasional dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama sebagai kondisi, kemudian sebagai doktrin, yang ketiga sebagai metode. Yang sebagai kondisi, ketahanan nasional dipandang sebagai suatu kondisi tidak lain merupakan hasil dari pembangunan seluruh aspek kehidupan bernegara dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua sebagai doktrin adalah himpunan prinsip atau teori yang dianjurkan dan diterima sebagai kebenaran digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang terakhir sebagai metodenya didasarkan pada pemikiran komprehensif integral berdasarkan teori kesisteman dalam membina dan mengembangkan unsur-unsur atau elemen atau gatra ketahanan nasional. Saya kembalikan kepada Ferry Hasan. Terima kasih Sergi Andalas atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adri Al-Zikri. Untuk Adri Al-Zikri, Ya, terima kasih kepada Ferry Hasan. Di sini saya Muhammad Adri Al-Zikri akan menjelaskan tentang asas dan sifat ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional itu ada 3. Yang pertama itu asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga ada asas kekeluargaan. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Sifat ketahanan nasional itu ada 5. Yang pertama itu manunggal, yang kedua itu mawas ke dalam, yang ketiga itu kewibawaan, yang keempat dinamis, yang kelima menitik beratkan konsultasi dan saling menghargai. Selanjutnya bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa negara yang seutuhnya. Sifat bela negara ada 2. Yang pertama itu sifat lunak psikologi dan sifat keras. Unsur dasar bela negara ada 5. Yang pertama itu cinta tanah air. Yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima ada memiliki kemampuan awal bela negara. Baik, terima kasih Adri Al-Zikri untuk pemaparan materinya. Kami di sini membuka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Saya Dea Ayu Juniarti ingin bertanya, mengapa kesadaran bela negara sangat diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dea. Pertanyaannya, mengapa kesadaran bela negara sangat diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara? Baiklah, nilai-nilai bela negara sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara. Mengapa? Karena sebagai upaya memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkap bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kami mendapat kesimpulan, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astra Gatra. Inti dari ketahanan nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.